Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ide Semu. Kali ini Mas Bejo ada di Dalar Jaya Abadi Motor Jember. Dan kali ini yang akan Mas Bejo bikinkan videonya adalah tentang Honda Beat yang terbaru atau New Honda Beat, teman-teman. Yang kali ini adalah tipe Deluxe, yang kalau di tipe-tipe yang sebelumnya atau yang tipe sebelum ini menjadi tipe tertinggi. Cuman kalau untuk tipe Deluxe yang sekarang tidak menjadi yang paling tinggi, ya, tanda kutip. Kenapa? Karena yang paling tinggi dari tipe yang Honda Beat yang terbaru adalah tipe Deluxe yang Smart Key. Dan yang ada di video yang warna silver ini menjadi tipe yang tidak paling tinggi karena masih menggunakan menggunakan anak kunci atau kunci kontak. Honda Beat Deluxe warna silver yang masih menggunakan anak kunci. Jadi tertinggi nomor 2. Nah, ibaratnya seperti itu. Seperti apa bentuk bodinya yang pastinya baru, berapa harganya, dan apa hal yang bisa Mas Bejo jelaskan, tonton video ini sampai habis. Sebelum Mas Bejo menjelaskan untuk Beat yang terbaru yang ada di video ini, Mas Bejo coba menjelaskan warna, ya. Jadi kalau di tipe Deluxe yang sebelum-sebelumnya kan ada warna silver. Bahkan yang di 2 tahun terakhir warna silvernya itu tulisan Beatnya atau emblem di tulisan Beatnya warna merah, teman-teman. Kali ini tetap ada warna silver, cuman silvernya berbeda seperti yang kalian lihat di video, yaitu warna silver ada agak kebiru-biruan atau kombinasi biru langit lah, ya. Jadi silver agak biru dan warnanya itu matte atau dove, jadi bentukannya seperti yang ada di video. Jadi cukup memberikan kesan baru pada Honda Beat yang terbaru yang tipe Deluxe. Deluxe kunci, ya, Deluxe anak kunci, karena kan ada Deluxe yang Smart Key. Kita mulai langsung saja videonya, santuy-santuy tentang look, penampakan, dan apapun lah, ya, yang ada di Honda Beat ini. Kita mulai videonya dari depan, teman-teman. Jadi secara karakter, ya, kalau kita lihat itu secara auranya itu tetap sama Honda Beat, ya, yang seperti ini. Jadi auranya sama tapi bentuknya berbeda. Jadi kalau pada kepalanya itu ada semacam petir-petir, ya, di warna silvernya, dan di tengahnya itu warna hitam. Di dadanya juga sama, ada warna hitamnya, dan pada kombinasi dadanya itu ada semacam jangkar kapal laut, teman-teman. Jadi ada semacam panahnya, jadi semakin lebih tajam. Tapi kalau dilihat secara sesama itu sebenarnya lebih simpel. Kalau untuk fitur itu sama, masih sama, ya, yaitu lampu utamanya LED dan lampu di samping-sampingnya itu menggunakan bohlam. Spakbornya juga berbeda, jadi agak lebih tembem. Jadi lebih sederhana, lebih tembem, tapi secara bentukan dari dadanya itu agak lebih tajam. Itu sih kalau yang kita lihat dari depan atau yang Mas Bejo amati dari depannya. Untuk tipe Deluxe meneruskan seperti tipe-tipe yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu eksklusif banget, ya, nggak ada stripping apapun lah, entah itu di bagian depan maupun di bagian belakang. Lalu kita menjurus kepada ke bawah, ini yang masih tetap dipertahankan, ya, karena masih, ya, cukup keren lah ibaratnya, yaitu pada velg, bentuk velg, dan pada bannya atau ukuran bannya. Jadi kalau untuk Beat ini bannya depan belakang ring 14, yang depan itu 80/90 ring 14, yang belakang adalah 90/90 ring 14, yang pastinya sudah tubeless. Bentuk velgnya masih sama dari tahun lalu atau masih tetap, ya, pada bentuk dari velgnya. Itu kalau kita lihat dari kaki-kakinya pada bagian depannya. Dan kalau dilihat dari secara jeroan, motor ini atau Beat ini masih sama, yaitu menggunakan tulang punggung ESAF atau underbone ESAF. Secara rangkanya masih tetap menggunakan rangka ESAF, teman-teman. Nah, terus kita lihat dari samping, ya. Dari sampingnya yang pastinya ini tidak menggunakan stripping. Jadi kalau kita lihat pada bodinya itu ada tulisannya Beat yang emblem, ya, yang warnanya juga silver, dan secara bentuk, ya, ini Mas Bejo mengatakan itu lebih memanjang, lebih tegas, ya, garisnya lebih simpel sih sebenarnya. Secara garisnya itu lebih simpel, garis bodinya.
dari depan ke belakang, dan dilihat itu nyaman-nyaman saja. Jadi sesuatu yang sederhana itu biasanya lebih nyaman untuk dilihat. Kalau untuk knalpot terus segala macamnya itu kan sama ya kalau kita lihat dari sampingnya. Nah terus kita lihat dari kokpit ya, yang bisa kita lihat dari kokpitnya sebenarnya nggak jauh beda dengan yang lalu, cuman bedanya kalau sekarang pada list di speedometernya itu kayak menyatu dengan bodinya, warnanya yaitu warna silver. Untuk tipe deluxe karena salah satu tipe tertinggi untuk pita-pitaan sudah dilengkapi dengan yang namanya ISS, ada engine starter ya. Kenapa nggak tak bilang double starter, karena sudah tidak ada kickstarter, dan yang kiri pita-pitanya ada lampu jauh, lampu dekat, listing kanan kiri sama tombol klakson. Hal yang nyaman ya pada Honda Beat ini, karena Mas Bejo juga pernah punya dan bisa tak perbandingkan lah ibaratnya dengan yang Vario 125 itu secara lantai dan di dek dalamnya itu lebih lega teman-teman. Jadi lebih lega, lebih bisa masuk ya kalau untuk centelan-centelan seperti helm. Karena kalau untuk yang Vario 125 itu agak lebih sempit teman-teman. Secara dengkul itu lebih sempit, dan untuk centelan itu lebih sempit. Jadi lebih legaan yang Honda Beat ini, apapun ya mereknya. Kalau untuk yang lantai kan nggak ada bedanya, entah itu tipe CBS, Deluxe maupun Deluxe yang Smart Key. Untuk pada dalem-daleman yang ada pada Honda Beat ini masih sama tak pikir ya, yaitu isi tangki BBM adalah 4,2 liter dan isi bagasinya adalah 12 kalau nggak salah ya, 12 atau 12,4. Kita lihat ya. 12 liter pas, untuk bagasinya 12 liter pas, dan untuk isi tangki BBM-nya adalah 4,2 liter, dan diklaim di web resminya itu irit responsif dengan 60,6 km per liter. Jadi cukup irit lah ya, 60 km per liter. Nah, itu sudah cukup irit untuk Honda Beat ini. Yang berubah sangat signifikan ya, tak pikir menurut Mas Bejo adalah pada bagian belakang teman-teman. Jadi belakangnya simpel banget, lampunya juga berubah. Lampunya ini mirip lampunya Supra tapi kecil, seperti itu ya. Mirip lampunya Supra tapi kecil, simple, dan lebih lebih kompak, semakin kompak lah untuk Honda Beat ini. Dan pada spakbornya tidak akan kalian temukan yang namanya lampu plat. Jadi lampu platnya menggabung dengan lampu utama, jadi cuma shred gitu aja pada bagian spakbor atau selebor belakangnya. Jadi lebih simple, lebih sederhana, tapi secara fungsi itu lebih fungsional. Lebih cocok lah ya ibaratnya kalau digunakan sebagai motor sehari-hari. Dan memang Beat ini salah satu motor paling laris ya di Indonesia, di semua pabrikan lah ya, nggak di hanya Honda. Nah untuk mesin-mesin secara singkat Mas Bejo akan menjelaskan ya pada mesin-mesinnya, yaitu 109,5 cc, perbandingan kompresinya adalah 10:1, 4 langkah SOHC, berbendingan udara dan ISP, dan daya maksimumnya adalah 6,6 kW per 7.500 rpm, dan torsi maksimumnya adalah 9,2 Nm. Dan secara dimensinya itu adalah 1876 panjangnya, lebarnya adalah 669, dan tingginya adalah 1080 mm, dan beratnya untuk tipe Deluxe ini adalah 87 kg. Jadi lebih ringan 3 kg dari Beat yang versi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kan 90 kg, kalau di Beat yang baru ini adalah 87 kg. Nah ini adalah hal-hal yang bisa Mas Bejo sampaikan selain pada bodinya yang warna silver yang agak kebiruan ini. Untuk harga terbaru di bulan Juli ya 2024, karena Mas Bejo bikinnya di Jember, ini harganya pastinya berbeda-beda dari harga-harga di kota-kota lain ya. Jadi untuk harga yang tipe Deluxe yang bukan Smart Key ini adalah Rp21.092.000. Jadi harganya Rp21.092.000. Kalian bisa hubungi nomornya Mas Fendi yang sudah tak cantumkan ya di awal video, atau kalau kurang jelas di deskripsi video di bawah. Pastinya kalau kalian ada nego, ada minta potongan segala macamnya, ya nego sendirilah. Itu harga umum yang Mas Bejo bikinkan atau informasikan kepada kalian. Pastinya sudah dapat helm, dapat jaket ya,
dan dapat bonus-bonus, tanya sendiri ke nomornya Mas Fendi yang ada di Jaya Abadi Motor Jember. Mungkin cukup untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di ID Semu. Matur nuwun, terima kasih.